Terus yang berikutnya, nah ini kabar gembiranya ya. Jadi kabar gembiranya untuk alur seleksi P3K guru. Nah ini untuk yang P1 ya. P1 atau prioritas 1 di sini guru lulus passing grade. Nah di sini pelamar P1 teman-teman, dia nanti tinggal login di SSCSN ya, login bagi pelamar yang sudah memiliki akun. Artinya tentu untuk semua pelamar P1 ini tentu sudah memiliki akun SSCSN. Ini tidak perlu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar P3K guru ya untuk tahun 2022 ini. Nah khusus untuk kesempatan kali ini ya, kita akan berbagi informasi ini terkait dengan bagaimana sih untuk cara daftar dan buat akun ya di SSCSN. Tentunya ini untuk seleksi ya. Nah tentunya untuk seleksi P3K guru tahun 2022 ini baik untuk prioritas 1 ya, 2 maupun 3, dan juga untuk bagi pelamar umum ya. Seperti yang di video kita sebelumnya kita sudah pernah membahas siapa sih prioritas 1, 2, dan 3, dan tentunya teman-teman ini selamat ya bagi yang P1 atau prioritas 1 nanti teman-teman langsung penempatan ya. Jadi teman-teman langsung penempatan ataupun nanti, nah ini yang menjadi menjadi poin yang tidak enak ya. Ini P1 ya, jadi yang prioritas 1 ini bisa turun status ya. Nah, ini bisa ke P2, ke P3 ataupun mungkin bisa juga menjadi ke pelamar umum. Nah, nanti kita bahas teman-teman ya bagaimana cara daftarnya ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan alur dan panduan ya untuk pendaftaran P3K di SSCSN BKN ya tahun 2022. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian ya yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Mungkin bagi kalian suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita akan membahas di sini teman-teman ya, tentunya di semua pendaftaran ya untuk P3K guru maupun CPNS, tentunya semuanya akan di akunnya SSCSN ya. Mungkin sedikit gambaran tentunya semua kegiatan ya untuk rekrutmen P3K guru ya, CPNS dan sebagainya, tentu semuanya menggunakan laman resmi dari BKN ya melalui link sscsn.bkn.go.id. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana cara daftar dan buat akun, dan tentunya untuk pelamar prioritas 1 ya, tentunya ini selamat bagi teman-teman yang nantinya sudah mendapatkan formasi ya, dia nanti tinggal langsung pemberkasan ya. Oke, yang pertama kita akan bahas di sini untuk alur dan panduan ya untuk pendaftaran P3K di SSCSN BKN. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas terkait dengan bagaimana sih cara daftarnya, cara pembuat akunnya, kita kembali ya, kita flashback dulu sebentar ya, biar teman-teman juga semakin paham ya bahwa untuk Juknis ya, Juknis untuk pelaksanaan P3K guru itu sudah diluncurkan ya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 349/P 2022. Yang mana teman-teman yang perlu kalian pahami adalah di poin kelima ya, bahwa pelamar yang dapat mengikuti seleksi P3K guru itu hanya ada 2 kategori ya. Ada pelamar prioritas yang ini dibagi menjadi 3 ya, ada prioritas 1, 2, dan 3. Yang kedua adalah pelamar umum ya. Nah nanti tentu kita tidak akan membahas di sini ya, karena di video kita sebelumnya ya kita sudah membahas terkait dengan di sini juga ada panduan resmi untuk penilaian observasi atau verifikasi ini untuk prioritas 2 dan juga 3 ya, dan juga di sini sudah kita jelaskan terkait dengan siapa itu prioritas 1, 2, 3 maupun di prioritas umum ya. Oke, yang perlu kita pahami juga ternyata di sini teman-teman ada 3 jenis mekanisme ya untuk seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Yang pertama ya tentunya di sini ada 1, 2, dan 3. Kita tidak akan membahas karena kita sudah membahas di video kita sebelumnya ya. Kita flashback sedikit saja nanti biar teman-teman tidak bingung ya ketika nanti bagaimana pembuatan akunnya. Oke ya, kita langsung mulai teman-teman. Ini untuk pertama ya, jadi untuk pembuatan akun atau laman SSCSN, tentu yang pertama harusnya yang perlu kita pahami adalah di alur data pelamar ya. Jadi alur data pelamar ini, pelamar diharuskan ya terdeteksi di Dapodik dan atau ya database tenaga honorer kategori 2 ini harus terdaftar di database BKN. Nah, di sini teman-teman untuk pelamar ya, di sini tentunya untuk pelamar di sini dia login ya di SSCSN BKN. Nah, tentunya data ini sudah tersinkronisasi ya atau sudah terintegrasi dengan Dukcapil ya.
Yang mana untuk sinkronisasi NIK nanti ada nama dan juga ada tempat tanggal lahir. Jadi pastikan semua data kalian di Dukcapil itu sudah oke. Yang berikutnya di sini sinkron NIK ya, kirim atribut. Ini ada kategori pelamar ya, ada kategori 1, 2 maupun 3 ini untuk prioritas 1, 2, 3 ya, ataupun di pelamar umum. Ya, di sini ada riwayat ajar, ada kualifikasi. Yang mana kalau guru-guru tentunya sudah melakukan yang namanya verbal ijazah. Ya, karena verbal ijazah ini untuk mendeteksi kualifikasi S1 atau D4 ataupun dilihat untuk linearitasnya. Yang mana nanti di dalam SSCSN ya dengan Dapodik ya, di sini ada integrasi data ya. Di sini ada sistem integrasi dapat mendeteksi secara otomatis ya untuk kategori P1, P2, P3 atau pelamar umum. Nah, tentunya di sini nanti untuk linearitas itu tentu dilihat ya berdasarkan kualifikasi S1 atau D4-nya dan juga berdasarkan jenis sertifikasi ya, berdasarkan Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Di sini juga ada formasi mata pelajaran ya. Terus di sini juga ada di Dapodik yang Dikbud juga ada SIM-PG ya. Ini tentunya untuk mendeteksi bagi teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pendidik dari jalur PPG Prajabatan ya, karena dia juga masuk ke dalam kategori pelamar umum yang nanti dia bisa mendaftar di P3K Guru ini. Ini untuk alur data pelamar ya teman-teman. Terus yang berikutnya, nah ini kabar gembiranya ya. Jadi kabar gembiranya untuk alur seleksi P3K Guru. Nah ini untuk yang P1 ya. P1 atau prioritas 1 di sini guru lulus passing grade. Nah, di sini pelamar P1 teman-teman, dia nanti tinggal login di SSCSN ya, login bagi pelamar yang sudah memiliki akun. Artinya tentu untuk semua pelamar P1 ini tentu sudah memiliki akun SSCSN. Ini tidak perlu lagi membuat akun ya. Jadi dia tinggal login di SSCSN. Nah, berikutnya dia nanti akan memilih penempatan. Ya, dia akan memilih penempatan dan berikutnya di sini dia langsung buka proses pemberkasan. Jadi dia sudah ada seleksi dan tentunya ini bagi yang sudah mendapatkan formasi ya sesuai dengan sekolah induknya dan dia sudah memenuhi, tentu nanti dia akan bertugas di sekolah penempatan. Nah, ini tentunya untuk yang prioritas 1. Prioritas 1 apa? Itu adalah guru yang sudah lulus passing grade. Ya, jadi dia tinggal login di SSCSN, dia akan penempatan dan juga dia akan proses pemberkasan dan bertugas di tempat sesuai dengan penempatan. Nah, yang kedua di sini teman-teman, ini untuk alur seleksi pelamar ya, prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan. Nah, ini yang belum mendapatkan penempatan, di sini nanti akan ada 2 status ya, apakah dia akan menunggu atau dia akan turun prioritas ya, menjadi P2, P3 atau pelamar umum dan dia akan melakukan memilih formasi. Berikutnya dia akan diobservasi sesuai dengan tempat tugas. Nah, di sini kita sedikit alurnya untuk prioritas 1 ya. Di sini ada tenaga honorer kategori 2, honorer negeri, PPG dan juga guru swasta. Ini untuk urutan ya atau passing grade tertinggi teman-teman ya, atau urutannya ya, mulai dari 1, 2, 3 dan 4. Nah, untuk P1 teman-teman, nah ini yang belum mendapatkan penempatan. Jadi dia P1 dia login di SSCSN. Berikutnya dia belum mendapatkan penempatan ya, artinya dia tidak mendapatkan penempatan. Atau mungkin P1 dia menyetujui belum mendapatkan penempatan. Ya, jadi artinya dia menyetujui belum mendapatkan penempatan, dia memilih ya, artinya dia menunggu penempatan. Ya. Terus nanti dia sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini. Nah, ini artinya ketika dia memilih iya, jadi artinya dia setuju untuk menunggu, maka dia tidak masalah. Tetapi ketika P1 ini dia menolak, artinya dia tidak menyetujui untuk penempatannya ya di sini, maka dia bisa turun prioritas ya menjadi P2, P3 atau pelamar umum dan dia bisa memilih formasi di observasi sesuai tempat tugas. Jadi artinya dia bisa memilih kembali untuk formasinya. Nah, di sini nanti maka di sini nanti akan dites lagi ya. Di sini ada seleksi kompetensi yang mana sudah pernah kita jelaskan ya di video kita sebelumnya ini terkait dengan ini ya. Ada penilaian observasi, verifikasi dan seterusnya untuk prioritas 2 maupun prioritas 3 ya. Nah, di sini berikutnya nanti baru guru lulus di tempat tugas yang baru. Nah, ini kalau misalkan P1 ini tidak menyetujui untuk penempatan ya. Ini alurnya seperti ini. Nah, terus berikutnya ini untuk alur seleksi pelamar prioritas 2 dan 3. Nah, di sini pelamar prioritas 2 dan 3 itu adalah untuk tenaga honorer kategori 2. Terus ada guru honorer di negeri ya yang sudah terdaftar di Dapodik lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Nah,
Di sini P2 atau P3 ya, di sini dia login ya sebagai pelamar yang sudah memiliki akun, daftar akun, isi data dan unggah peserta untuk pelamar baru ini jika belum memiliki akun ya. Karena untuk prioritas 2 dan 3 mungkin ya ada honorer kategori 2 yang belum ikut, atau mungkin ada guru honorer di sekolah negeri yang kemarin belum membuat akun atau belum ikut ya. Nah, terus berikutnya teman-teman, setelah login di SSCSN dia harus melakukan pemilihan formasi dulu. Ya, setelah pemilihan formasi dia pemberkasan ya, administrasi oleh Pemda ini yang melakukan verifikasi berkas. Berikutnya di sini ada sanggah administrasi, ada pengumuman seleksi administrasi, di sini ada seleksi kompetensi. Nah, di sini nanti yang prioritas 2 dan 3 ini seperti yang sudah kita jelaskan di video kita sebelumnya. Di sini ada tes apa saja yang perlu diteskan, yang diuji coba dan siapa yang melakukan proses tes. Di sini nanti ada di dalam panduan resmi ini. Nah, berikutnya setelah seleksi kompetensi di sini ada sanggah kompetensi ya. Nah, berikutnya di sini terakhir ada pengumuman seleksi kompetensi. Nah, di sini guru nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Jadi dengan guru-guru nanti tetap akan diseleksi ya. Nah, terus untuk tesnya apa? Nah, di sini ada penilaian kesesuaian ya. Di sini antara kompetensi, kinerja dan juga latar belakang yang mana nanti yang melakukan pengujian ya. Di sini diseleksi kompetensi di sini. Nah, nanti di sini adalah yang melakukan tim penilai. Di sini ada kepala sekolah ya, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan dan juga BKPSDM. Ini yang melakukan seleksi kompetensi yang mana alur dan prosesnya sudah kita jelaskan di video kita sebelumnya. Ya, ini untuk pelamar prioritas 2 dan juga untuk pelamar prioritas 3. Terus yang berikutnya di sini untuk pendaftaran SSCSN P3K Guru 2022 ini artinya untuk P2, P3 ya, guru terdaftar sebagai ex tenaga honorer kategori 2 dan juga P3 ini adalah guru honorer sekolah negeri dan aktif mengajar 3 tahun. Nah, untuk P2 dan P3 yang belum memiliki akun, nah ini caranya sama teman-teman ya. Jadi seperti sebelumnya dia harus mendaftar dulu. Ya, dia mendaftar akun SSCSN yang mana di dalam pendaftaran ini tentunya sama ya, mengisi NIK, nomor KK, nama lengkap dan seterusnya ya, tanggal, tempat lahir dan seterusnya. Ini di sini pembuatan akun. Di sini dia login ke akun SSCSN yang telah dibuat, artinya dia sudah membuat akun baru dia login. Berikutnya dia melengkapi biodata dan mengunggah persyaratan dokumen ya, misalkan ijazah, terus KTP dan dokumen-dokumen lainnya. Nah, berikutnya dia akan memilih formasi untuk mengikuti seleksi. Ya, jadi dia memilih formasi dulu sesuai dengan liniernya. Misalkan ijazahnya matematika, maka dia harus memilih formasi sesuai dengan liniernya. Nah, berikutnya dia melakukan resume pendaftaran. Ya, berikutnya setelah resume pendaftaran dan finalisasi, maka dia akan selanjutnya dilakukan dengan portofolio. Ya, ini untuk pendaftaran ya, mungkin bagi yang belum memiliki akun SSCSN untuk P2 maupun di P3. Nah, terus berikutnya di sini untuk P2 dan P3, di sini sama ya, login untuk reaktivasi akun. Ini artinya yang sudah memiliki akun ya. Jadi yang dia sudah memiliki akun, nah dia reaktivasi akun. Jadi dia login kembali di SSCSN di sini ya. Nanti dia melakukan pemutakhiran data biodata diri. Ya, jadi di sini dimutakhirkan datanya, memilih formasi untuk mengikuti seleksi, melakukan resume pendaftaran dan juga portofolio. Ya, jadi sini ada login untuk reaktivasi akun. Jadi artinya yang sudah pernah memiliki akun, dia direaktivasi akun atau diaktifkan kembali untuk melakukan pemutakhiran data biodata diri. Paham ya? Nah, terus berikutnya di sini untuk pendaftaran SSCSN ya P3K Guru 2022 di sini adalah untuk pengecekan identitas. Ya, ada pengecekan identitas yang mana pada tahap ini ya pertujuan untuk mencocokkan ya data pelamar dengan database yang ada di Dukcapil, yang mana isian datanya di sini ada NIK ya, nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat lahir dan juga tanggal lahir, dan pastikan ya memasukkan data sesuai dengan KTP pelamar. Jadi teman-teman silahkan dipastikan dulu bahwa data-data kalian yang ada di Dukcapil itu sudah benar. Nah, nanti apabila kalian dalam pembuatan akun ini ada informasi galat NIK dan nomor KK tidak sesuai, ini silahkan ikuti instruksi pada pesan galat ya. Jadi bukan menghubungi instansi atau BKN selaku panitia seleksi nasional Panselnas. Seperti itu teman-teman ya. Ini untuk pengecekan identitas dalam pembuatan akun SSCSN. Berikutnya di sini melengkapi data ya seperti biasa. Jadi yang perlu dilengkapi ya, di sini ada NIK, ada nama ya, nomor HP, nomor email, password ya. Ini pembuatan akun seperti biasa teman-teman ya, ada pembuatan pertanyaan pengamanan 1, 2 dan seterusnya. Nah, yang berikutnya di sini seperti biasa ya. Ini nama lengkap tanpa gelar ya, pastikan sesuai dengan ijazah
Dan pastikan di Dukcapil ya juga tidak ada gelarnya ya di sini, karena nanti ada perbandingan data di KTP dan juga di ijazah. Nah, pastikan untuk diingat isian tersebut jangan sampai lupa ya. Jadi misalkan untuk passwordnya ya, pertanyaan ini jangan sampai lupa ya. Jadi disimpan dengan baik. Nah, berikutnya nih seperti biasa, nanti teman-teman juga harus mengupload ya atau mengunggah KTP, terus ini ada swafoto ya. Nah, di sini tentunya teman-teman bahwa untuk upload KTP di sini maksimal 200 KB dengan format JPG atau JPEG, upload swafoto ya maksimal 200 KB dan format JPG. Nah, berikutnya nanti mengisi CAPTCHA dan melanjutkan ya di sini untuk pembuatan akun SSCSN. Di sini langkah 3 pengecekan ulang ya. Di sini nanti tentu di sini proses pembuatan akun. Nanti setelah proses pembuatan akun di sini ya, proses pendaftaran akun. Nih pastikan data sudah terisi dengan benar karena tidak bisa memperbaiki atau mulai kembali di tahap ini. Artinya teman-teman pastikan semua data ini sudah betul sehingga nanti teman-teman bisa tidak ada perbedaan data antara yang ada di Dukcapil, yang ada di data Dapodik dan seterusnya ya. Terus berikutnya ini kalau sudah seperti biasa ini mencetak kartu informasi akun ya. Kalau sudah mencetak kartu informasi akun nanti bisa dilanjutkan ya. Nah, ini untuk pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata. Ya, jadi ini nanti login menggunakan nick dan juga password yang setelah dibuat di pembuatan akun sebelumnya. Ya, seperti biasa nanti di sini diisi ya. Di sini pengisian biodata nanti ada nama sesuai dengan ijazah tanpa gelar ya. Ada gelar depan, tempat tanggal lahir, email, jenis kelamin, ya, jenis disabilitas, nama input pada pembuatan akun, dan seterusnya. Dipastikan ya bahwa semua data ya ini disesuaikan dengan ijazah. Untuk alamat disesuaikan dengan KTP-nya. Dan yang terakhir di sini tentunya semua biodata itu silahkan dilengkapi ya, mulai dari nama domisili, ya, agama, status perkawinan, tinggi ya, akun media sosial dan seterusnya. Ini seperti kita pembuatan akun awal ya, untuk pembuatan akun dan juga proses pengisian datanya. Yang terakhir teman-teman seperti biasa, nah di sini kita juga harus memilih jenis seleksinya ya, nanti mau ikut apa. Misalkan mau di P3K Guru ataupun yang lainnya. Nah, di sini untuk langkah untuk memilih jenis seleksi, nah ini pilih P3K Guru karena tentunya kita akan mengikuti di proses seleksi P3K Guru. Nah, sebenarnya kalau yang kemarin ya ada jenis 3 seleksi ya. Di sini ada P3K Guru, ada CPNS, ada P3K non guru. Tapi nanti teman-teman yang mau ikut di seleksi P3K Guru ya silahkan pilihannya P3K Guru. Ya. Nah, ini seperti biasa nanti data ini diambil ya. Ini adalah dari Verval Ijazah. Ya, ini dari aplikasi Verval Ijazah. Nanti yang belum melakukan Verval Ijazah ya kita tunggu informasi. Mungkin nanti Verval Ijazah akan dibuka lagi ketika saat pendaftaran P3K Guru dimulai ya. Terus yang terakhir semua data sudah komplit ya, semua data sudah terisi. Nah, di sini nanti tentunya ada unggah dokumen ya. Dokumen-dokumen apa yang perlu diunggah ya? Misalkan di sini ada KTP ya, scan ijazah, ada transkrip nilai, ada pas foto dengan latar belakang merah, sertifikat pendidik bagi yang punya dan seterusnya. Dan di sini sudah dijelaskan untuk penguploadan dokumen ini untuk KTP ya, scan ijazah. Di sini sudah ada formatnya ya. PDF maksimal 500 KB dan seterusnya ya. Tentunya teman-teman sudah tidak ada kesulitan terkait dengan berkas-berkas ini. Jadi silakan disiapkan dulu ya nanti sehingga ketika pembuatan akun SSCSN sudah dibuka teman-teman tidak ada kesulitan dalam melakukan pendaftaran ya. Dan yang terakhir di sini ada resume pendaftaran ya. Nah, di sini ada resume pendaftaran, nanti silahkan ini semuanya dicentang ya, semuanya dicentang. Berikutnya kalau sudah ya pastikan kembali data sudah benar karena tidak bisa memperbaiki data setelah akhir proses pendaftaran. Terakhir teman-teman diakhiri proses pendaftaran ya maka semua pendaftaran di dalam akun SSCSN ini selesai. Nah, ini untuk pendaftaran SSCSN P3K Guru 2022 ini bagi teman-teman tentunya untuk pelamar baru ya ataupun yang belum pernah memiliki akun. Ya, tentunya nanti membuat akun di SSCSN seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.